Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita kali ini akan kita bawakan sebuah cerita yang berjudul Mengambil Harta Orang Mati, karya Benny Misteri. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dan bagaimana cerita kita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mengambil harta orang mati. Dalam keadaan yang serba kekurangan, terlebih bila kadar iman tipis, maka seseorang akan dengan mudah terjerumus kepada perbuatan nista. Setidaknya kenyataan itulah yang menjadi latar belakang dari kisah yang dialami oleh Wawan. Sebut saja demikian. Ini kalau saja hidupnya berkecukupan, pastilah dia tidak akan dekat dengan sosok misteri yang diawali dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, apalagi mencuri barang milik seseorang yang telah terbujur kaku menjadi mayat. Sebaiknya kamu kembalikan aja uang dan perhiasan itu, Wan. Perbuatan yang dilarang agama tuh. Karena itu berarti kamu telah menjarah harta milik orang lain. Begitulah nasihat kepada Wawan dari adiknya itu. Kamu jangan so alim, sobat. Apalagi gadis itu kan sudah mati. Pada siapa aku harus mengembalikan uang dan perhiasan ini? Sedangkan alamatnya aja aku nggak tahu. Di suatu waktu, sahabat Wawan menceritakan hal ini lagi. Wawan datang kepadanya lalu bercerita, "Kamu lihat apa yang kuperoleh hari ini, uang dan perhiasan. Aku kira ini cukup untuk membayar uang semesterku," canda Wawan. Dengan bersemangat menceritakan tentang penghasilannya hari ini. "Dari mana kamu bisa mendapatkan sebanyak itu?" tanya Adi sambil menatap sahabat karibnya itu. Keduanya memang hampir tidak ada lagi rahasia. Karena itulah tanpa ada halangan apapun, Wawan menceritakan dari mana asal uang dan perhiasan itu, yang ternyata adalah uang dan perhiasan milik seseorang gadis yang telah mati. "Ah, gila kamu, Wan. Kamu ambil perhiasannya?" "Ah, kalau aku gak mau itu." "Jangan mondring gitulah. Memang aku gak sengaja ngambil ini." "Ah, gak ngambil gimana? Itu kan dibawa sama kamu, Wan." Wawan berusaha menekan perasaannya. Dia berkata sambil menatap sahabatnya, "Kamu tahu kan, aku sedang kesulitan uang untuk bayar semester. Makanya aku terpaksa mengambil semua ini. Sebab kalau tidak, kuliahku pasti bakal berantakan. Lagi pula, ini kan harta orang yang sudah mati. Kalau bukan aku yang mengambilnya, mungkin saja di sana juga ada orang yang akan mengambilnya." "Ah, kamu, ya terserah kamu lah." Wawan kira apa yang dia perbuat tidak akan menyusahkan dirinya. Sebelumnya, Sabtu 8 Januari 2004. Sore itu hujan turun sangat deras, mengguyur kota Bandung. Karena ingin cepat pulang ke tempat kosannya, Wawan
berusaha mengencangkan gas motornya. Tiba-tiba di tengah jalan Wawan melihat seorang gadis yang sedang terkapar di tengah-tengah jalan. Wawan segera menghentikan sepeda motor kesayangannya dan dia memarkirkan di pinggir jalan. Lalu Wawan bergegas menghampiri sosok yang terkapar dengan bersimbah darah itu. Astaga, kasihan sekali gadis ini. Dia pasti korban tabrak lari, pikir Wawan sejenak. Anehnya dia lalu menoleh ke kiri dan ke kanan sambil mencari kalau ada orang di sekitar tempat itu. Sepi memang, karena jalan itu memang jalan alternatif. Maka jarang sekali ada orang yang mau lewat ke situ, kecuali kalau terpaksa atau saat menjelang maghrib. Tambah derasnya hujan yang turun di daerah sekitarnya membuat jalanan itu makin sepi. Karena jauh dari pemukiman penduduk, maka Wawan terus mencari seseorang. Tapi melihat tidak ada orang satupun yang dapat dimintai pertolongan, Wawan pun memberanikan diri untuk memangku sosok itu ke pinggir jalan. Sosok yang berlumuran darah itu ternyata seorang gadis yang kurang lebih berusia sekitar 20 tahun. Gadis itu menggunakan jeans biru. Dalam pikiran Wawan, apa yang harus kuperbuat nih? Dalam keadaan bingung, tiba-tiba matanya tertumpu pada sebuah tas tangan yang tergeletak apa adanya dan tertindih di bawah lengan gadis malang itu. Wawan pun segera mengambil tas itu dan membukanya. Astaga, ternyata di dalam tas itu berisi sejumlah uang dan perhiasan. Saat itu entah iblis dari mana yang datang merasuki hati Wawan, hingga hati nurani dan kemanusiaannya tiba-tiba hilang. Sementara sang iblis dengan sangat kuat berbisik di telinganya, menyuruh mengambil uang dan perhiasan gadis malang itu. Kebetulan saat itu Wawan benar-benar sedang membutuhkan uang yang lebih. Tanpa menaruh rasa iba sedikit pun, akhirnya Wawan mengambil uang dan perhiasan sang gadis itu. Sang iblis makin gencar membisiki Wawan, "Kalau aku bawa uang dan perhiasan ini, tapi si gadis juga aku bawa, nanti ketahuan. Jadi gimana nih ya?" Kemudian ditinggalkannya sosok mayat yang malang itu, dan dia pun secepat kilat memacu kembali sepeda motornya meninggalkan tempat itu. Pada malam harinya di kamar kosannya, Wawan membuka tas itu dan ternyata jumlah uang tunai sebanyak 2 juta, cincin kawin dan seuntai kalung emas kini menjadi miliknya. Iblis memang makhluk yang senang menjerumuskan manusia, apalagi jika manusia itu lemah. Keimanan Wawan kalah dengan bisikan sang iblis. Begitulah yang dialami Wawan kala itu. Wawan memang seorang yang tidak pernah beribadah. Maka dengan mudahnya dia termakan bujuk rayu sang iblis durjana itu. Apalagi di saat yang sama pemuda ini memang tengah dirundung masalah keuangan. Uang hasil jarahannya itu tak hanya dia gunakan untuk membayar semester, tapi juga dia pergunakan untuk berpoya-poya. Kini hampir setiap malam dia mengunjungi diskotik yang ada di sepanjang jalan. Setelah menghabiskan minumannya, lalu dilanjutkan dengan berkencan
dengan seorang gadis malam yang biasa menunggu sasaran di tempat itu. Kini Wawan benar-benar telah menjadi pengikut iblis. Bayangkan saja, dia sekarang sudah bergelimang maksiat, minum minuman keras dan berzina tak pernah dihiraukannya, bahwa itu sesuatu yang haram. Kata-kata yang pernah diucapkan sahabat dekatnya tidak mampu merubah Wawan. Sahabat dekatnya sering menasihati agar berhati-hati dengan uang itu. Malahan sahabatnya meminta agar Wawan mengembalikan uang itu. Tetapi Wawan malah berkata, "Kamu ini jangan munafik lah dan sok jujur gitu. Nomor HP pemilik uang itu aku pun tak punya. Dan uang itu sudah habis sebagian. Lagi pula pemilik uang ini sudah mati dan sudah dikubur sama keluarganya. Terus kemana aku harus mengembalikannya? Masa aku harus mengembalikan ke kuburannya? Ah, gila kamu." Sahabatnya tidak pernah menyangka bahwa Wawan yang selama ini dikenal sebagai orang yang santun dan ramah, kini berubah seperti orang yang sakit jiwa. Dia tak sadar bahwa iblis benar-benar telah menguasai dirinya. Keserakahan dan ketamakan telah bertahta di hatinya. "Pokoknya aku tidak akan mengembalikan uang ini. Ini adalah rezekiku yang diberikan Tuhan padaku, tahu. Lagi pula waktu itu kan gak ada orang yang melihatku. Seandainya tidak diambil pun orang lain akan mengambilnya." Kamu kira hidup ini seperti film gitu? Wawan sebenarnya ada jengkel juga dengan nasihat-nasihat dari sahabatnya itu. Karena hatta memang seseorang bisa menjadi lupa daratan. Kini dia menjadi orang yang hina, terjelambab dalam lembah kemaksiatan. Dia tidak tahu kalau uang yang tidak seberapa itu akan habis dalam waktu sekejap. Celakanya kalau sudah ketagihan, sedangkan kita sudah tidak punya uang lagi, maka dia nekat menjual apapun yang ada. Seperti kali ini, setelah uangnya habis, dia nekat menjual cincin dan kalung hasil jarahannya itu. Padahal selama ini dia selalu menyimpan benda berharga itu baik-baik, sebab ternyata ada sedikit niat di hatinya untuk mengembalikan kepada yang berhak. Tapi apa boleh buat, lagi-lagi bisikan iblis mengalahkannya. Hasil penjualan perhiasan itu dia gunakan untuk berpoyak-poyak kembali, dan setelah uangnya habis, maka datanglah malam itu. Di malam itu Wawan bermimpi buruk, karena mimpinya itu tepat tengah malam. Dia pun lalu terbangun. Badannya bermandikan keringat. Mendadak butir-butir keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi ini? Malam itu Wawan didatangi oleh seorang gadis, korban kecelakaan. Bahkan pada malam-malam berikutnya, mimpi itu pun selalu datang kembali berulang-ulang. Bahkan teror semakin meningkat, sampai akhirnya tiba pada suatu malam yang merupakan puncak dari semua teror itu. Gadis itu tidak lagi muncul dalam mimpi Wawan, tetapi
dia datang dalam kenyataan. Di tengah malam, Wawan menjerit histeris ketika membuka pintu kamarnya. Ternyata dilihatnya sosok gadis itu sedang berbaring di ranjang yang usang miliknya. Refleks, Wawan hendak berlari, tapi suara lembut itu menegurnya. "Wan, jangan takut. Kamu tidak perlu menghindariku, karena aku sama sekali tidak bermaksud menyakitimu." Wawan membalikkan badannya. Walau semula dia sangat ketakutan, namun anehnya, keberaniannya tiba-tiba kini muncul. Maksudmu bukannya kamu sudah mati?" Gadis itu hanya tersenyum. "Iya, aku memang sudah mati. Tetapi arwahku masih penasaran karena perbuatanmu itu. Kamu telah ambil semua harta bendaku," jawab gadis itu. Wawan kini bergidik lebih ngeri lagi. Tiba-tiba dia teringat kata-kata yang pernah diucapkan oleh sahabatnya. Sahabatnya pernah berkata bahwa suatu saat arwah gadis itu akan datang padanya. Kiranya ucapan itu menjadi kenyataan. Kini gadis itu sudah berdiri di depannya. "Dengarkan aku, Wan. Aku tahu kamu sudah menghabiskan semuanya. Tapi bagaimana kamu harus mengembalikannya? Cincin dan kalung itu bukan milikku, tetapi milik kekasihku yang diberikan kepadaku sebagai tanda pengikat. Perhiasan itu sangat berarti bagiku, juga bagi kekasihku. Tolonglah kembalikan." Gadis itu berkata dengan setengah menggibah pada Wawan yang berdiri mematung dengan lutut gemetaran. Tapi aku sudah menjualnya, Wan. Perhiasan itu milikku. Kamu tidak berhak menjualnya. Ingat, kamu tahu caranya. Kamu harus mengembalikannya, ancam gadis itu. Gadis itu menyeringai. Wajahnya yang semula cantik kini berubah menjadi menyeramkan. Wawan bergidik. Dia benar-benar merasa amat sangat ketakutan. Baik, aku akan mengembalikannya, jawab Wawan dengan bibir yang keluh dan gemetaran. Setelah Wawan berkata seperti itu, anehnya sosok gadis itu tiba-tiba lenyap dan berganti dengan bau harum bunga Kamboja. Cepat-cepat Wawan mengunci pintu kamarnya dalam keadaan panik. Namun tiba-tiba di pikirannya terbesit untuk menjual sepeda motor kesayangannya yang merupakan harta satu-satunya itu. Daripada aku diteror tiap malam, mending aku harus rela menjual motor kesayangan ini. Walaupun ini hartaku satu-satunya, tapi aku harus menebus kembali perhiasan yang telah aku jual itu. Keesokan harinya, benar saja, Wawan menjual sepeda motor kesayangannya itu walau dengan harga yang sedikit murah. Di hatinya yang penting dia harus menebus kembali perhiasan yang telah dijualnya. Dan ternyata rahasia yang selama ini disembunyikan Wawan adalah dia tahu keluarga sang gadis itu. Wawan memberanikan diri untuk datang pada keluarga sang gadis itu.
Di hadapan keluarga almarhum, Wawan berterus terang mengakui perbuatannya. Setelah meminta maaf, dia pun mengembalikan uang dan perhiasan yang telah dijarahnya. Aneh, setelah Wawan melakukan itu, arwah gadis itu tak pernah muncul lagi. Dan bahkan walau hanya dalam mimpinya sekalipun. Sekalipun peristiwa itu sudah lama terjadi, tetapi Wawan mengaku tidak pernah bisa melupakannya. Baginya peristiwa tersebut merupakan pelajaran berharga yang sekaligus telah membuatnya berubah menjadi insan yang taat dalam beribadah. Baiklah sahabat horor, demikianlah sebuah cerita dari teman kita Wawan, dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita, lebih bisa mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Terima kasih telah mendengarkan channel Catatan Horor. Sampai bertemu lagi di cerita kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.